Kasus positif COVID-19 di Indonesia diklaim telah menurun. Penurunan aktif kasus sebesar 48% dinilai menjadi bukti Indonesia telah melewati puncak penularan COVID-19. Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh kepala daerah tetap mewaspadai adanya gelombang kedua. Di sisi lain, perlu ketahanan dalam menjaga tren penurunan kasus di Indonesia. Jokowi menyebut pemantauan kasus menjadi kunci dalam mencegah terjadinya gelombang kedua. Saat ini, seluruh data penularan COVID-19 telah dapat dipantau secara terpusat. Seluruh kepala daerah di Indonesia diminta untuk memiliki ketahanan, memiliki endurance, karena pandemi tidak akan berakhir dalam rentan waktu 1 hingga 2 bulan. Jokowi mengatakan, negara yang jaraknya paling dekat dengan Indonesia seperti Malaysia dan Singapura telah melakukan penguncian atau lockdown. Dengan demikian, Jokowi tidak menginginkan hal serupa terjadi di Indonesia. Saya mendapatkan data saya terima, terdapat sekitar 1,5 juta orang yang mudik dalam kurun waktu 6 Mei sampai 17 Mei. Ada 33% masyarakat yang berkeinginan untuk mudik ke kampung halaman. Kemudian ada larangan, dilarang mudik, turun menjadi 11%. Setelah sosialisasi turun lagi menjadi 7%. Dan saat pelaksanaan karena ada penyekatan turun menjadi 1,1%. Memang 1,1 kelihatannya kecil sekali. Tetapi kalau dijumlah ternyata masih gede sekali. 1,4 sekian, 1,5 juta orang yang masih mudik. Oleh sebab itu, kita berharap, meskipun saya melihat kemarin di tempat wisata juga ramai, mudik tadi saya sampaikan 1,5 juta, kita berharap kasus aktifnya kita tidak ingin sebesar pada tahun-tahun lalu. Karena apa? Sudah terjadi penurunan kasus aktif dari puncak kasus aktif, yaitu di awal Februari, di 5 Februari itu puncaknya di situ. Itu kasus aktif ada 176.000, tetapi sekarang kasus aktif itu sudah turun menjadi 90.800, turun 48%. Penurunannya sekali lagi 48%. Ini yang harus terus kita tekan agar semakin turun, semakin turun, semakin turun. Kita harus memiliki ketahanan, memiliki endurance karena tidak mungkin selesai dalam waktu sebulan 2 bulan. Saat ini ada 15 provinsi yang tersebar di berbagai wilayah yang mengalami lonjakan kasus. Misalnya, DKI Jakarta, Sumatera, hingga beberapa daerah di Sulawesi pun mengalami kenaikan. Mayoritas daerah memang mengalami kenaikan kasus COVID-19. Namun beberapa daerah diantaranya juga mengalami penurunan kendati masih di angka yang relatif tinggi. Daerah dengan rasio kasus positif atau positivity rate yang tinggi menunjukkan kemungkinan adanya kasus positif yang belum terdeteksi. Oleh karena itu, daerah harus secara benar memberikan gambaran mengenai penularan COVID-19. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per Rabu 19 Mei 2021, positivity rate harian Indonesia sebesar 13,93%, sedangkan positivity rate mingguan sebesar 18,86%. Tim Liputan Berita 1. Awas gelombang kedua COVID, itulah topik dialog kita pagi ini. Presiden Joko Widodo meminta seluruh pemerintah daerah agar mewaspadai munculnya gelombang kedua maupun ketiga penularan wabah COVID-19. Saat ini sudah terjadi gelombang kedua maupun ketiga di negara tetangga. Dan untuk membahasnya pemirsa, kita sudah terhubung dengan juru bicara Presiden Fajrul Rahman. Kita juga sudah terhubung dengan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Prof. Amin Subandrio. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Mbak Nasuti. Baik, saya ingin mulai
Selamat pagi. Pak Fajrul. Saya ingin mulai dulu ke Prof. Amin. Prof, sebentar. Kalau kita lihat tema besar kita pada pagi hari ini, awas gelombang kedua COVID, saya ingin mendapat klarifikasi dulu sebenarnya, Prof. Amin. Apakah kita sudah benar-benar melewati gelombang pertama? Kita sudah melalui puncak yang pertama. Kalau tadi Presiden menegaskan dengan ada grafis begitu ya, angka penurunan kasus aktif itu turunnya memang sangat dalam, 48%. Tapi menurut WHO, ambang batas persentase positivity rate itu sebesar 5%. Sementara kita harian 13,93 dan mingguan sebesar 18,86%. Ini jauh di atas 5% dari ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Sekali lagi, apakah memang kita sudah melewati gelombang yang pertama COVID-19? Baik, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan Bapak Presiden, itu kita melihat memang ada kecenderungan ya, artinya trennya menurun, angkanya memang kelihatannya bagus sekali 48%. Ya. Tetapi kita mesti mewaspadai betul tren selanjutnya ya, karena seperti tadi saya sebutkan juga bahwa kita belum mencapai atau mendekati baseline yang dulu ya. Jadi untuk menyatakan bahwa kita sudah melewati gelombang pertama, itu kita harapkan demikian kalau itu turun menerus ya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba naik lagi, tentu ini mungkin belum menunjukkan kita menyelesaikan yang gelombang pertama ya. Jadi kita mesti betul-betul tadi betul yang diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa ini harus diwaspadai ya, supaya tidak di tengah jalan ketika kita sedang menurun tiba-tiba harus naik lagi. Karena dampak dari libur panjang kemarin ya, selama Lebaran, mudik dan sebagainya, itu belum kita lihat semuanya. Ya, kita masih tunggu dalam mungkin sampai minggu depan kecenderungannya. Dan mudah-mudahan tidak terjadi naik lagi. Itu yang kita harapkan bersama. Dan arus mudik saat ini juga masih gelombangnya masih terus berdatangan begitu. Saya ingin ke Mas Fajrul. Dalam pertemuan virtual kemarin dengan kepala daerah secara tertutup, Presiden mewanti-wanti begitu ya terhadap 15 atau 9 provinsi. Tapi sebagai kepala daerah kan tidak mungkin beliau hanya mewanti-wanti saja. Hati-hati terhadap provinsi 1, 2, 3 dan seterusnya. Apa sebenarnya direktif langsung kepada para kepala daerah ini? Ya, terima kasih juga kepada para pemirsa Berita Satu. Presiden pada dasarnya pada hari Senin 17 Mei 2021 kemarin pasca Lebaran itu memang memberikan pengarahan secara virtual kepada seluruh kepala daerah. Nah, secara verbatim beliau meminta sebenarnya sebagai berikut. Beliau mengatakan, saya minta gubernur, bupati, wali kota, dan Rem, Dandim, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kejari, seluruh sekda dan asisten, semuanya harus tahu angka-angka atau parameter seperti ini setiap daerahnya sehingga tahu apa yang harus dilakukan. Jadi angka yang mana yang dimaksud, Mas Fajrul? Tanggal 17 Mei 2021. Bukan angka-angka, harus kepala daerah harus paham betul terhadap angka-angka yang dimaksud. Angka-angka dalam peningkatan kasus yang kemudian tadi sudah disampaikan oleh Presiden, yang diantaranya yang ingin diingatkan secara langsung oleh Presiden, terutama pada masa libur Lebaran kemarin, beliau mengatakan itu ada sekitar 1,5 juta orang yang tetap melakukan mudik, itu pun hanya dari 1,1% dari sebelumnya 33% yang berencana mudik. Jadi upaya dari pemerintah untuk mencoba membuat kewaspadaan di semua kepala daerah dan kemudian semua tindakan yang sudah dilakukan dengan melakukan peniadaan mudik Lebaran pada intinya itu sudah berhasil sebenarnya menekan mereka yang mudik Lebaran dari 33% pada awalnya, lalu kemudian dengan tindakan pengetatan sejak dimulai pada sebelum tanggal 6 dan tanggal 17 Mei, itu 2 minggu sebelumnya, kemudian H+7 itu berhasil menekan jumlah mereka yang melakukan mudik Lebaran. Tetapi Presiden mengatakan
mereka 1,1% itu jumlahnya cukup besar, yaitu 1,5 juta orang. Nah ini yang mesti diwaspadai oleh semua pihak. Jadi menurut saya ini yang ingin sekali ditekankan oleh Presiden, walaupun ada tren memang penurunan, Presiden sebenarnya pada pertemuan tersebut tidak mengatakan tentang misalnya ada gelombang 1, 2, dan 3, tidak sama sekali. Beliau hanya menyatakan kewaspadaan mesti ditingkatkan lebih baik lagi, khususnya karena terjadi kenaikan di 15 provinsi yang tadi sudah disebutkan, yaitu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan lain-lain. Dan itu yang beliau minta perhatian. Baik, Mas Fajrul, kan tadi dalam VT di awal juga sudah disebutkan begitu ya, memang banyak negara yang saat ini sedang menghadapi gelombang kedua, bahkan gelombang ketiga begitu. Vietnam yang di awal-awal menghadapi pandemi ini dianggap juara juga kemudian masuk ke gelombang kedua begitu. Apakah memang direktif dari Presiden ini mengetahui angka-angka secara pasti bagi para kepala daerah, kemudian juga harus berhati-hati dalam membuat regulasi itu cukup untuk menghindari kita dari gelombang kedua? Ya, pada dasarnya kan angka-angka yang didapatkan oleh kepala daerah kan langsung didapatkan dari misalnya seperti sudah diumumkan juga oleh Prof. Wiku hampir setiap hari di Istana Negara, dan kemudian angka-angka tersebut didapatkan juga dari daerah-daerah. Nah, jadi upaya kita terus-menerus bertindak berdasarkan angka yang dihadapi hari ke hari itu menjadi penting menurut Presiden. Baik. Jadi jangan pernah mengambil keputusan tidak berdasarkan data. Baik. Dan kewaspadaan pun harus berangkat dari data yang ada. Baik. Terutama yang terakhir yang dicatatkan tentang 15 provinsi yang sedang mengalami kenaikan. Ya. Positivity rate itu adalah jumlah kasus positif dibandingkan dengan jumlah tes. Kalau kita bicara angka kasus, saya ingin ke Prof. Amin. Ini kan dengan catatan jumlah testingnya juga bukan menurun begitu ya, harus tetap digalakkan begitu. Prof. Amin, apakah memang cukup untuk para kepala daerah ini dalam mengatasi, dalam meredam, dalam menghindari nanti gelombang kedua yang kemungkinan terjadi di minggu-minggu depan ini, cukup dengan mengetahui angka-angka ini saja? Apa sebenarnya yang harus atau perlu dilakukan secara langsung oleh para kepala daerah ini? Terima kasih, Mbak. Jadi data itu memang jadi sangat penting, ya. Artinya real time itu utama ya. Jadi di setiap daerah itu diharapkan memiliki kemampuan untuk mendapatkan data real time. Apakah semua daerah, Anda lihat semua provinsi ini sudah paham betul terhadap data ini? Artinya inputnya harus benar, caranya harus benar memasukkan data ini. Apakah Anda melihat saat ini kan mereka? Sudah ada 700 laboratorium yang tersebar hampir di seluruh Indonesia ya, walaupun tidak 100% merata ya, artinya distribusi di masing-masing provinsi juga tidak atau belum sama. Tapi setidaknya setiap provinsi sudah memiliki alat untuk memotret keadaan yang sebenarnya, tanda petik. Karena kalau kita bilang real time itu sebelumnya kita bilang real time tapi datanya seminggu atau 2 minggu. Tapi kalau sekarang mungkin real time itu dalam hitungan kurang dari 1 minggu. Nah, data itu sebagai titik awal tentu tidak akan selesai dengan melihat data saja, ya. Tetapi data itu harus dipakai untuk membuat kebijakan dan juga mengimplementasikan kebijakan tersebut di masing-masing daerah. Jadi kalau tadi kita bicara angka nasional, itu harus diterjemahkan menjadi angka di masing-masing provinsi, karena kita ketahui bahwa tidak semua provinsi pola gelombangnya itu sama. Ya, mungkin sekarang secara nasional ada penurunan 48%, tapi beberapa daerah masih ada yang naik. Kalau kita fokus pada 15 provinsi yang khusus diwanti-wanti oleh Presiden kemarin begitu, apakah Anda melihat, sebelumnya Anda bisa memperkirakan Prof. Amin bahwa Sumatera pada akhirnya akan merah? Anda sudah membaca dari awal? Ya, itu ada kemungkinan seperti itu. Apalagi kalau kami di laboratorium melihat misalnya varian-varian baru itu ditemukan di Sumatera.
ya, mulai dari Sumatera Utara, kemudian Sumatera Selatan, ya beberapa. Nah itu menunjukkan bahwa pergerakan manusia dari luar maupun di dalam Sumatera sendiri itu masih cukup tinggi yang memungkinkan terjadinya penyebaran beberapa kasus yang asalnya dari luar negeri, walaupun kita belum bisa mengidentifikasi sebetulnya kasus pertama misalnya yang membawa varian dari luar negeri itu asalnya dari mana. Jadi siapa yang membawa itu belum bisa dipinpoint. Kalau yang ya, B117, koreksi jika saya salah, Prof. Amin, kalau yang B117 itu asalnya dari Inggris, bukankah pertama kali yang membawa itu dari pekerja migran kita? Oh betul, itu yang 2 kasus pertama. Tetapi yang lainnya kita masih belum bisa pinpoint sebetulnya dari mana misalnya, karena yang bersangkutan tidak pernah pergi ke luar negeri. Jadi berarti kan ada seorang lain ya yang membawanya. Mungkin tidak sakit ya, atau hanya OTG, tetapi membawa virus itu masuk ke dalam Indonesia. Nah itu yang terus kita awasi. Jadi dalam hal ini Kementerian Kesehatan Litbangkes dan juga bekerja sama dengan BRIN saat ini terus memantau dengan whole genome sequence itu sebaran dari varian-varian yang berasal dari luar negeri, baik yang dari Inggris, dari Afrika Selatan, ya, India. Semua kita dari India, termasuk dari Brasil, kita mudah-mudahan tidak masuk ya, sampai saat ini yang dari Brasil belum ada. Yang dari Jepang juga belum masuk ya, Prof? Yang Jepang yang mana dulu nih? Yang E484K itu ada, sudah ditemukan ya. Jadi sekarang ada varian B117 yang dari Inggris, kemudian ada B1351 yang dari Afrika Selatan, kemudian varian B1617 yang dari India, dan ada satu lagi yang dari Jepang. Sebenarnya sudah ditemukan. Yang Jepang itu sebenarnya bukan varian, tapi kan mutan ya. Kita bedakan yang E484K itu kan suatu bentuk mutasi. Ya, tapi belum termasuk dalam yang digolongkan sebagai varian of concern ya menurut definisinya WHO. Okay. Ya, jadi baru tiga tadi yang kita cermati saat ini. Yang dari Inggris, dari Afrika Selatan, dan dari India. Apakah karena dia bermutasi dan berkembang, apakah juga ada varian yang sebenarnya itu mutasi dari Indonesia sendiri? Aslinya atau asalnya dari Indonesia? Mungkin saja bisa terjadi, karena mutasi bisa terjadi di mana saja. Dan itu yang kita pantau terus kan. Jadi dari pengamatan memang ada sekelompok virus yang memiliki pola mutasi yang sebagian besar ada di Indonesia. Ya, tapi kita belum bisa menyebutkan itu sebagai varian Indonesia. Oke. Ya, karena kebetulan sampai saat ini belum dikaitkan dengan perubahan-perubahan sifat virus yang signifikan ya, misalnya susah diagnosis, atau dia cepat menular dan sebagainya. Itu yang varian tanda petik ya, atau mutasi. Jadi belum bisa dipastikan kalau ada varian baru itu, ada mutasi baru itu tingkat penularannya, tingkat keparahannya lebih tinggi, itu belum bisa dipastikan. Tidak selalu. Jadi mutasi itu tidak selalu menyebabkan perubahan tadi, tergantung di mana mutasinya. Dan sebagai pengetahuan kita semuanya, dari sekian banyak mutasi yang ada di virus, hanya 4-5% yang menyebabkan virus itu berubah sifat menjadi tanda petik lebih fit. Ya, virusnya itu lebih fit, artinya lebih bisa bertahan terhadap lingkungan. Ya, itu hanya 4-5%. Yang lainnya justru membuat virusnya itu mati atau menjadi lebih lemah atau tidak berubah sifatnya ya. Tapi sekali lagi hanya sebagian kecil, tapi kita mesti ingat yang sebagian kecil itu adalah yang selected, artinya sudah terpilih jadi virus yang betul-betul fit. Nah, itu yang harus kita cermati, dan itu kalau kita lihat dari sudut virusnya. Nah, virus itu tidak akan bermutasi kalau tidak
menemukan host yang baru, artinya tidak bereplikasi, tidak memperbanyak diri. Jadi intinya adalah kita bisa mencegah itu kalau kita bisa mencegah virus itu menulari orang lain. Nah, ini kan upaya kita semuanya bersama nih, ya. Bagaimana kita bisa memutuskan rantai penularan, ya. Jadi otomatis nanti akan menurunkan angka reproduksi. Nah, itu yang harus dicapai. Nah, kalau kita cermati kemarin bagaimana masyarakat masih berkerumun, misalnya dengan mengabaikan protokol kesehatan, maka kita sebetulnya memberi kesempatan si virus itu untuk menular. Ya, sebenarnya virus itu kan tidak kemana-mana kalau tidak dibawa oleh manusia. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa mencegah itu, jadi mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan, ya kontak, dan juga melindungi diri kita dengan masker dan kebersihan diri, itu betul-betul akan berperan secara signifikan dalam memutuskan rantai penularan. Baik. Jadi diharapkan tadi tren menurun itu bisa kita ikuti terus. Tren menurun bisa terus menurun ya. Saya ingin ke Mas Fajrul. Dengan melihat kondisi saat ini, berbagai macam mutasi virus sudah ditemukan. Setidaknya ada 3 tadi ya. Saya ingin mengulang, ada dari Inggris, dari Afrika Selatan, dan dari India yang semuanya kasusnya sudah ada di Indonesia saat ini. Apakah pernyataan Presiden ketika bulan Januari di Istana Bogor, kalau saya tidak salah, Presiden mengatakan, ini kalau saya lihat alhamdulillah masih beruntung tidak sampai lockdown. Di negara lain lockdown sampai tidak hanya 1-2 bulan tapi 3 bulan, alhamdulillah kita tidak sampai lockdown. Apakah pernyataan itu kira-kira masih akan tetap berlaku dengan adanya mutasi virus baru dari luar negeri dan tingginya kasus, maksud saya kemungkinan ledakan kasus lagi setelah 1-2 minggu pasca arus balik ini? Tapi jawabannya ditunda dulu. Mas Fajrul, saya ingin jawaban lengkapnya nanti usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.